sebelum kita mau mulai pelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Di sini siapa tadi yang nggak hadir? Berapa orang? 3 orang ya. Siapa aja nggak hadir? Hafiz ya. Oke ya. Anak-anak Ibu. Nah, yang nggak hadir nanti bisa nanti menyusul dan mempelajari pelajaran yang Ibu bagi hari ini ya. Nah, anak-anak Ibu harus rajin semua hadir setiap hari ya kalau sekolah ya. Nggak boleh malas. Oke, kita akan pelajari pelajaran hari ini yang ada di buku kalian. Ya, tapi di sini Ibu sudah buat. Coba semua pandangannya ke depan ya. Sudah kelihatan? Ibu hari ini menjelaskan tentang air dan lingkungan. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu air? Kalau di sini Ibu bikin air, pengertian air adalah zat cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, yang terdiri dari molekul-molekul H2O. Lalu Ibu buat air merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan di bumi. Karena air dapat melarutkan berbagai macam zat, menampung nutrisi dan oksigen serta menjaga suhu tubuh. Kalau anak-anak Ibu, apa itu air? Zat cair dan tidak berwarna. Oke, sama kayak Ibu. Ada yang lain? Nah, kalau Ibu ganti lagi pertanyaannya, anak-anak Ibu tahu nggak sumber-sumber air yang ada di sekitar rumah anak-anak Ibu? Ayo, apa aja sumber-sumber airnya? Pegunungan. Lalu? Keran ya, kalau dihidupin ya, kerannya ya. Kalau keran itu aja itu besi dia ya. Apalagi? Sumur, kan sumur kan iya kan? Dalam sumur kan ada air kan? Nah, apa lagi? Iya, jangan malu-malu, sungai. Ya benar, sungai apa lagi? Iya, danau. Di sini ada danau ya, kita coba ya. Iya, itu sumber-sumber air. Nah, air apa pengertiannya? Air adalah zat cair yang tidak berwarna. Ya, coba lihat ini minumannya. Ini minumannya, dia berwarna atau tidak? Tidak berwarna ya, tidak berbau. Air itu nggak bau anak-anak ya. Kecuali kalau ditaruh hal-hal yang lain, macam-macam yang lain baru dia bau. Iya. Ayo, sekarang lagi coba lihat slide berikutnya. Ayo. Di sini ada sifat-sifat air ya. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat ya. Air memiliki titik didih dan titik beku yang tinggi dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lain yang memiliki massa molekul yang sama. Ya, di sini lagi air memiliki kapasitas panas yang besarnya jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ya, lalu air memiliki tegangan apa yang itu ya? Tegangan permukaan yang tinggi. Nah, anak-anak Ibu bisa baca sampai selanjutnya. Ini adalah sifat-sifat dari air. Ayo, yang selanjutnya ya. Nah, ayo. Pentingnya air bersih. Ayo, Ibu mau tanya, anak-anak, air bersih itu pentingnya apa bagi kita? Diminum. Ya, untuk diminum. Apa lagi? Untuk mandi, baru apa lagi? Untuk masak. Ya, apa lagi? Ya banyak ya. Ya banyak sumber penggunaan air bagi kehidupan manusia. Ya, itu bagi kehidupan manusia. Kalau untuk hewan, coba anak-anak Ibu coba kalau untuk hewan apa? Minum. Ya, untuk minum. Hewan minum untuk apa dia? Supaya Energi. menurunkan energi. Energi itu supaya dia untuk bertahan Hidup. Artinya air bagi kehidupan hewan itu berguna untuk kelangsungan hidup. Kalau dia tidak minum, gajah tidak minum, dia akan mati sama dengan kayak manusia. Kalau nggak minum, pasti dia merasa dehidrasi, kekeringan ya lehernya ya, sakit, ujung-ujungnya mengalami kematian. Ayo, tadi untuk manusia sudah ada pentingnya apa? Untuk hewan sudah tahu. Untuk tumbuhan, ayo anak
tumbuhan itu tidak bisa menghasilkan makanan ya. Ya, ayo. Nah, selain itu untuk pabrik-pabrik juga ya tunggu ya kan? Pabrik kalau nggak ada air susah mereka ya. Lalu apa lagi? Untuk Pak Tani kan membutuhkan air. Nah, itu udah buat di sini coba lihat. Nah, ini tadi sudah anak-anak sebutkan salah satu ya. Air bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Tadi siapa yang bilang minum? Betul ya kan? Ya, untuk pabrik ya, pabrik industri apa? Industri untuk pembuatan baju, kaos kaki, mereka juga perlu air ya. Ayo, kalau itu apa? Makanan. Ya. Kalau tidak ada pemadam kebakaran, kalau terjadi kebakaran, artinya tidak ada pemadam. Ujung-ujungnya apa? Masih menyala dan apinya ya dengan normal lainnya. Ayo apa lagi? Mencuci dan membersih. Ya, mencuci saja dijawab ya. Ya, ayo ini lagi apa? Lalu mandi. Nah, kalau tidak mandi gimana? Bau ya. Ayo lagi apa lagi? Baru irigasi ya. Baru apa lagi? Dia bertumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Lalu apa lagi? Bunga. Dia ya, tempat duduk atau habitat. Maksudnya apa itu Bu? Artinya apa? Ya, ikan nggak bisa hidup di sini. Bisa nggak? Nggak bisa karena dia hewan yang habitatnya hidupnya hanya di air. Apa lagi? Kodok ada dua ya, dua jenis kehidupan dia ya. Bisa di darat, bisa di air ya. Nah, dia kura-kura. Ya, kepiting banyak lagi ya yang hidupnya dia di air. Apa lagi nih? Dia minum untuk kelangsungan hidup. Gajah minum, dia tujuannya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, banyak lagi ya anak itu ya. Apa guna dari air? Ayo sekarang tadi yang ditanya dari pertama tadi, sumber air ya. Iya, sumber air itu pertama apa? Ya, air angkasa. Jangan bingung ya, air angkasa itu apa ya Bu ya? Jangan bilang air dari planet ya Bu. Bukan, ya, air angkasa itu artinya air ya, air hujan ya. Nah, coba ini adalah sumber utama utama air air hujan. Nah, baru air apa lagi? Air tanah ya. Air tanah itu apa? Air tanah itu air hujan sebenarnya, tapi dia sudah mengumpul di dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah ya, di sumur ya anak-anak ini ya. Lalu air apa lagi? Air permukaan ya. Air permukaan itu apa? Air yang berasal dari air hujan yang menurut di permukaan bumi seperti sungai. Tadi kita ada danau ya. Lalu telaga, laut ya anak itu ya. Nah, ayo. Sekarang ini mau tanya sama anak-anak ibu. Nah, bagaimana cara kita menjaga air bersih? Ayo, bagaimana kita menjaga air bersih? Hah? Ayo, coba Putri, bagaimana kita menjaga air bersih Putri? Jagalah Bu, jangan dikotori-kotori. Itu kan jawabannya ya. Apalagi? Iya, jangan buang ke sungai ya. Karena sungai itu sumber air kan. Sumber air juga kan. Artinya air sungai yang tadi kita belum sampai itu dari sumber. Apalagi yang mana Ibu? Nah, sini Ibu buat ya. Yuk. Bagaimana menjaga air agar kita bersih? Ayo coba banyak sebenarnya ya. Nah, di sini coba ini. Sini berbicara antara sumber air dengan tempat pembuangan sampah ya. Artinya supaya orang-orang nggak buang sampah juga ke situ ya. Atau aliran airnya itu, yang sampah-sampah itu tidak mengalir ke sumber air itu ya. Baru apalagi lindungi sumber air dari zat-zat pencemar. Kan ada orang sembarangan buang sampah atau buang
pupuk dicampakkan. Nah, itu mencemari air. Apalagi jaga mata air katanya kan. Baru sumur. Nah, baru apa lagi? Banyak ya. Ini buat rantai atau dinding sumur yang tidak mudah retak, ya. Ya, artinya yang kedap air, artinya sesuatu yang dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam sumur, ya. Baru apa lagi anak-anak? Jangan lupa untuk selalu menutup saat tidak digunakan. Keran air di rumah kalau sudah nggak dipakai lagi, jangan lupa ditutup, ya. Harus ditutup. Nah, banyak lagi kan dibuat kan, jaga kebersihan wadah, ya kan. Baru apa lagi? Hindarkan genangan air di sekitar sumber air, ya. Genangan air kadang air hujan. Kalau misalnya kan air hujan itu kan merembes ke tanah membentuk banyak air, itu harus dibuang, ya. Dibuang, disapukan aja. Kenapa? Kalau dia tergenang seperti itu, nanti ujung-ujungnya tempat nyamuk bertelur. Kalau nyamuk sudah bertelur, ada nyamuk malaria, nyamuk aedes, itu bisa berdarah, ya. Ayo, banyak lagi ya, nanti ya buat saluran pembuangan air. Nah, banyak di rumah-rumah sekarang di rumah kita nggak ada ya saluran pembuangan airnya kan. Artinya apa? Air mereka itu jadi sumbat, mengalir jadinya di jalan, ya. Mau ya? Itu kan bekas saluran-saluran yang nggak bagus, cucian, orang buang air kecil, ya. Nah, itu tidak baik ya anak-anak, ya. Ayo gunakan air secara hemat, itu menjaga air agar tetap bersih. Baru pakai bahan-bahan kimia yang aman dan tidak merusak kualitas air. Lalu apa lagi? Daur ulang barang-barang bekas agar tak mengenai sumber air. Artinya plastik, aqua, kalau mau dibuang, ya dibuang ke tempat yang sampah yang baik. Atau dikasih aja yang menurut, kan bisa mereka daur ulang lagi, ya. Ya kan? Tempat-tempat betul. Itu kan mau buat lagi dibuang juga kan, botol-botol minuman itu kan, kalau minum kan. Ayo baru cegah kerusakan hutan dengan cara reboisasi supaya siklus air terjaga. Nah, selanjutnya ya. Ayo, dampak kekurangan air bersih. Kalau kalian tahu dampak kekurangan air bersih akan terjadi kalau kita tidak memperoleh air bersih. Bau. Kita bisa minum nggak kalau udah bau? Bisa. Iya, kotor. Bau apa lagi? Iya, nggak bisa memasak. Yang paling utama apa? Kesehatan kita terancam. Kan dibilang ancaman kesehatan. Kekurangan akses air atau kekurangan air akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bukan hanya dehidrasi, sarjana, tenggorokan, bukan, batuk, bukan. Tapi akan ada penyakit besar yang lainnya, ya. Coba kalau kita nggak banyak minum, bisa ginjal, ya kan? Nah, mana anak ibu ginjal? Enggak kan? Makanya harus banyak minum juga di rumah, ya. Apa lagi? Khusus kehidupan sehari-hari katanya. Kita nggak bisa memasak, membersihkan diri, ya, menyiram bunga, ya, atau melakukan hal-hal yang lain. Ayo, yang selanjutnya ini dampak lingkungan, dampak kekurangan air bersih. Itu apa? Terjadi tanaman dan hewan yang membutuhkan air tidak dapat bertahan hidup. Ya, kasihan ya. Ya kan mereka nggak bisa bertahan hidup. Padahal kita kan perlu, misalnya ayam nggak bisa minum. Padahal kita kan perlu kan makan ayam kan, daging ayam kan. Ya kan telurnya yang dihasilkannya kita makan. Kalau semua hewan-hewan yang bisa kita makan dia mati gara-gara air, kita mau makan apa? Nggak bergizi. Sayur-sayuran juga seperti itu kan butuh air, ya kan? Tapi mereka tidak bisa hidup. Ujung-ujungnya kita nggak bisa makan makanan yang bergizi, ya, buah-buahan juga, ya. Ayo. Lalu apa ini? Krisis air bersih secara global. Global itu artinya menyeluruh. Semua, ya. Bukan hanya di Sumatera, bukan di Kota Pinang, Sumatera. Kalau kita tidak sama-sama menjaga kebersihan air, maka seluruh manusia, tumbuhan, hewan kekurangan air yang sangat besar. Kalau sudah terjadi seperti itu, krisis air secara global, maka sulit untuk kita mandi, ya. Kita juga yang jadi yang terancam. Ayo, sekarang, nah, penggunaan air yang
Dan ada solusi caranya ya supaya kita tidak kekurangan air. Air kita bersih. Solusinya apa? Ayo coba lihat. Apa itu solusinya yang dibuat? Mengurangi siraman. Artinya kan ada nih anak-anak kadang kalau disuruh mamanya siram bunga. Ya kalau siram bunga ya secukupnya aja, jangan banyak membuangi ya kan? Atau siram dulu. Pada saat musim kemarau misalnya kan banyak abu, disiram, siram airnya supaya tak berdebu. Tapi anak-anak membuangnya sembarangan, suka-suka itu nggak boleh ya. Ya kita harus jaga, kita harus menggunakan air secara bijak. Baru apalagi mematikan keran air. Jangan lupa matikan keran air. Ya, selain lemaknya rugi, listrik mahal, air kita pun jadi tercurah ya, tercurah banyak yang berlimpah, berbuang, sayang ya. Ayo, lalu apa lagi? Memantau penggunaan air. Nah, memantau itu bagaimana Bu? Tengok adiknya kadang kan nggak paham mematikan air. Anak-anak itu yang bijak, yang punya adik, perhatikan, dimatikan nggak ya sama nenek atau kakek atau adik, ibunya. Ya, kalau tidak tahu harus dimatikannya ya. Jangan dibiarkan gitu terus, ya. Ayo, sudah? Lalu apa lagi? Penampung air ya. Ditutup penampungan air yang tadi itu. Misalnya kan orang tua kita sering menampung air di ember ya. Itu ditutup supaya nggak kotor juga airnya ya. Ayo, sudah? Nah, sudah di sini ada teks eksplanasi. Ini adalah cerita tentang air ya. Anak-anak ibu nanti bisa membaca ini, baru nanti tugasnya secara diskusi cari masing-masing ide-ide pokok. Tahu ide pokok kan? Ide pokok dalam satu paragraf apa ide juga? Itu biasanya terdapat di mana? Biasanya di iya di utama awal apa ya? Misalnya kayak gini kan, ini kan satu paragraf kan. Nah, dia biasanya berada di awal ya, kalau nggak di akhir. Nah, nanti anak-anak ibu harus cari. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Cari apa ide pokoknya. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Namanya ide pokok. Dia ada di awal. Berarti bagian awal itu, kalimat awal itulah ide pokoknya ya. Jangan nanti kalau ujian pun ada ide pokok, harus dapat ingat untuk ide pokok, ide paragraf itu selalu di awal, ingat ya. Sudah, nanti ini secara kelompok ya. Nah sudah sampai di sini anak ibu. Nah sekarang coba video tentang air bersih. Ini sulit mendapat air. Nah, ini sumber air ya yang tadi bilang ya. Suaranya agak kecil tapi bisa lihat gambarnya ya. Air terjun itu sumber air. Polusi air. Bukan hanya polusi udara aja, polusi air juga ada ya. Nah itu tadi dibilang ini tadi kan membuang sampah. Nah ini jangan dilakukan ya membuang sampah ya. Kita juga yang rugi kan.
bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua kita membutuhkan air. Jadi anak-anak ibu juga harus memanfaatkan air dengan sebaik-baik mungkin. Ya, pelajaran kita sampai di sini. Nanti bukunya di rumah juga harus dibuka ya, pelajari. Ayo, kita mau akhiri pelajaran kita. Kelasnya bisa menutup dengan doa. Selamat